Sahabat Suara Tapian, saya Hojot Marluga, pengawal suaratapian.com. Saya saat ini berada bersama dengan perempuan Batak hebat menurut saya, Kito Sereida Boru Tambunan. Dia sejak dulu kita tahu adalah seorang perempuan yang aktivis. Dia kita kenal ikut di Serikat Tani Indonesia, lalu masuk ke partai politik menjadi anggota DPRD Provinsi DKI dari PD Perjuangan. Saat ini dia mendeklarasikan brigadi Barisan Ganjar Terdepan. Dia menjadi ketua umum. Horas itu Sereida. Horas. Senang mendengar deklarasi ini. Kira-kira apa pesan moral untuk publik Indonesia? Ya, kita melihat bahwa kehadiran Bapak Jokowi itu sangat membuat rakyat Indonesia merasa bangga. Mulai dari Pak Jokowi mimpin Solo sampai dengan mimpin DKI Jakarta, bahkan saat ini mimpin Indonesia. Nah, cita-cita itu sampai saat ini masih terekam erat dengan seluruh rakyat bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Beliau adalah kader PDI Perjuangan memberikan kader terbaiknya untuk bangsa ini, dan kita mengharapkan juga bahwa kader-kader yang terbaik dari PDI Perjuangan juga diberikan untuk memimpin bangsa ini, untuk bangsa ini, bukan untuk pribadinya Pak Ganjar, bukan untuk hanya untuk PDI Perjuangan saja, tetapi ini diberikan untuk bangsa ini. Dan Bapak Ganjar Pranowo dengan kerja-kerjanya yang selama ini yang sudah dilakukannya, baik apa yang sudah dilakukannya terhadap daerah-daerah yang ada di daerah Jawa Tengah, bagaimana dia menghadapi kondisi krisis kemarin, terutama misalkan pada saat kita mengalami pandemi, ini cukup membahayakan. Tetapi beliau begitu kesehariannya selalu memberikan sapaan kepada masyarakat, terutama mereka mahasiswa-mahasiswa yang jauh dari orang tuanya, tapi mereka disapa, makannya bagaimana dan lain-lain, itu sangat diperhatikan. Nah, begitu juga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Ganjar selama memimpin Jawa Tengah, terutama dengan UMKM-nya, pertaniannya, baru kemudian infrastrukturnya. Bagaimana Pak Ganjar juga secara tegas menolak menolak mengenai kelompok-kelompok intoleransi gitu. Nah, kita patut mengapresiasi ini. Gitu. Mengingat dulu perjalanan Presiden Jokowi sebelum menjadi presiden juga kan dukungan rakyat, komunitas-komunitas seperti yang itu dirikan bersama teman-teman. Tetapi secara syarat untuk menjadi presiden itu kan harus dari partai politik. Sampai saat ini kan Bapak Ganjar belum, walaupun menjadi kader terbaik PD Perjuangan kan secara sah disebutkan menjadi calon dari PD Perjuangan belum. Apa nanti tidak menjadi bumerang ke depan? Ini kan proses panjang. Ya. Kita juga sebagai relawan, kita juga tidak menekankan bahwa apa PD Perjuangan harus memutuskan A. Itu butuh proses yang dilakukan oleh PD Perjuangan. Tapi kita yakin dan percaya bahwa PD Perjuangan akan memberikan kader terbaiknya untuk bangsa ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini menjadi penilaian tersendiri bagi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan kita yakin itu. Dan proses penilaian itu kan tidak hanya dilakukan pada saat hari ini saja, tetapi kerja panjang yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini menjadi penilaian terhadap apakah Pak Ganjar layak atau tidak. Dan itu juga yang kami lakukan sebagai relawan. Kami juga memberikan penilaian itu, mengapresiasi itu. Kenapa? Karena rekam jejak yang dilakukan oleh Pak Ganjar, baik idenya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai petugas partai yang juga memimpin untuk Jawa Tengah, ini menjadi catatan bagi kita kenapa kita mendukung Pak Ganjar untuk calon presiden di 2024-2029. Itu ada selalu pertanyaan begini, apa beda dari relawan atau pendukung gitu, pendukung tim sukses begitu? Ini Ya. kan selalu tarik menarik. Ya, kalau relawan ini kan dia rela-rela ya, Tidak dibayar pun. tidak dibayar ya di militan jalan gitu ya. begitu. Seperti misalkan spontanitas teman-teman hadir di sini ya rela, baru kemudian gotong royong juga. Bahkan terkadang sudah ikut aktif aja harus gotong royong lagi untuk persoalan bagaimana untuk dana dan lain-lain. Jadi ya saya rasa
Tidak ada tuntutan hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi bahwa kalau nanti udah menang berarti kita harus mendapatkan sesuatu, tidak ada. Tetapi sebagai relawan kita harus mengawal program kerja yang dilakukan oleh calon kita. Begitu juga dengan yang sekarang ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita sampai saat ini harus mengawal program-program kerjanya Pak Jokowi. Jadi saya juga selalu menekankan kepada kawan-kawan relawan, kepada khususnya kawan-kawan Barisan Ganjar Terdepan. Saat ini kita selalu melakukan edukasi terhadap masyarakat. Karena saat ini kita menyatakan bahwa kita krisis pangan, tetapi solusi apa yang harus kita lakukan? Kita minta kepada seluruh kader-kader Barisan Ganjar Terdepan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk sekecil apapun lahan di lokasi rumah kita harus kita tanami dengan tanaman pangan. Sehingga di saat kita bicara krisis pangan, kita tidak usah panik, tanah kita subur, iklim kita tropis, maka kita bisa makan dengan jagung, singkong, ubi, sorghum, bahkan misalkan seperti porang. Kita tidak usah takut dengan itu, karena makanan alternatif mengganti nasi itu cukup banyak. Baru kemudian kita juga tidak usah panik dengan lihat bahwa sekarang ini dampak dari Ukraina dan Rusia ini akan berdampak terhadap kenaikan harga gandum, pembelian roti dan lain-lain. Tapi kita berikan edukasi kepada masyarakat, ayo nih kita nanam jagung juga nggak apa-apa, karena kandungan di dalam jagung, kandungan di dalam porang, kandungan di dalam singkong dan lain-lain itu saling melengkapi satu sama lain. Sehingga ini menjadi tugas utama juga bagi seluruh teman-teman di relawan Barisan Ganjar Terdepan untuk tetap memberikan edukasi, minimal belajar menanam pohon di rumahnya masing-masing. Apakah itu singkong, sayuran, apapun, tapi kita manfaatkan lahan sekecil apapun di lingkungan kita. Tantangan kita ke depan, pemimpin harus kuat, kokoh, dan punya sikap tegas. Mengingat ketika Jokowi dulu mencalonkan presiden, begitu kita menghadapi hal tarik-menarik antara orang yang tidak toleran, orang yang memakai politik identitas, itu menjadi tantangan ke depan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Ganjar secara tegas menyatakan bagi seluruh PNS dan juga masyarakat yang intoleran akan ditolak. Artinya akan terus selalu dilakukan pembenahan. Dan ini yang kita harapkan. Karena apa? Kasus yang terjadi di DKI Jakarta kemarin itu membuat trauma panjang buat kita. Gitu. Sehingga apa yang menjadi statementnya Pak Ganjar dan juga itu dilakukan untuk bagaimana PNS dan juga warga masyarakatnya mulai dibenahi, dan mereka-mereka yang intoleran itu mulai juga disadarkan dan lain-lain, ya ini menjadi langkah utama. Itu Sereda sebagai ketua dari komunitas ini tentu mengenal benar apa yang dilakukan ini, apa yang didukung ini. Kenal sedekat apa sih dengan Ganjar Pranowo? Saya kenal Pak Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan. Saya suka membaca-baca apa yang dikerjakan beliau. Baru kemudian kelihatan orangnya mudah senyum, baru rajin menyapa masyarakat. Kalau naik sepeda kita lihat tuh YouTube-nya sangat masyarakat sangat antusias ya, familiar gitu. Bahkan pernah teman saya kirim foto beliau lagi di sini ikut Car Free Day, tapi nggak ada yang tahu karena pakai topi gitu. Jadi low profile, dan pemimpin itu adalah bukan merubah gaya hidupnya, tetapi membuktikan kerja nyatanya. Sebagai perempuan mata kita memberi ruang 30% kuota untuk jatah politik, terutama di DPR RI untuk perempuan. Tetapi kuota itu juga sampai saat ini belum terpenuhi dari perempuan. Sebagai orang yang aktif di politik perempuan dan memimpin komunitas ini, apa kira-kira harapan itu? Apa tantangan yang dirasakan itu? Karena kan secara umum politik kita memang paternalistik, terlalu laki-laki begitu. Perempuan kurang aktif. Apa pendapat itu? Ya, sebetulnya menyelesaikan sistem kuota 30% itu bukan hanya tugas partai politik saja, tetapi pelaksana pemilu, termasuk KPU, Bawaslu juga harus mengawal ini. Akan tetapi Kementerian Perempuan dan Anak juga harus mengawal ini. Partai politik sudah melakukan pendaftaran untuk para calon-calon dengan kuota 30%. Tetapi di bawah itu tidak dikawal sama KPU, sama Bawaslu. Contoh misalkan
pada saat di tengah malam seorang ibu misalkan dia harus pergi ketemu dengan masyarakat di sana. Ya, ini kan tantangan besar yang harus dilakukan. Terus kemudian siapa yang akan mengawal mereka di lapangan? Yang kedua, Kementerian Perempuan dan Anak. Pada saat perempuan-perempuan pada melakukan kampanye, sampai lupa dia jenis kelamin ini apa, tapi dia kepala ke kaki, kaki ke kepala. Ada nggak satu spanduk dari Kementerian Perempuan untuk mensupport dan mendukung calon-calon perempuan tersebut? Jadi menurut saya bahwa kuota 30% itu bukan hanya tugasnya partai politik saja, tetapi semua infrastruktur, semua mereka lembaga-lembaga yang keterkaitan untuk memenangkannya. Jadi kita betul-betul memang mensupport, sehingga apa? Perempuan itu punya daya. Apalagi misalkan budaya kita kan patriarki. Di saat kita mau merubah ini, bagaimana keterlibatan perempuan? Ini kan harus banyak lembaga-lembaga pendukungnya juga. Jadi tidak bisa dikerjakan sendiri, terutama Kementerian Perempuan dan Anak. Tidak cukup hanya melakukan pelatihan saja, tetapi apa bentuk dukungan di bawah. Contoh misalkan dukungan di bawah itu ya berupa spanduk lah minimal, kaos lah minimal, atau apa, karena itu menjadi tuntutan kebutuhan pada saat perempuan-perempuan kita berkampanye di bawah. Sebagai perempuan, bahasa Batak disebut perempuan, apa yang kita lakukan terkhusus di komunitas Brigade ini untuk melibatkan perempuan-perempuan Indonesia agar mereka juga aktif mendukung orang yang layak menjadi presiden? Ya, kesempatan itu harus dikasih, ruang itu harus dikasih. Perempuan-perempuan kita itu lebih sering misalkan tidak dikasih ruangnya, sehingga menurut saya adalah ruang mereka untuk tampil, ruang mereka untuk bicara, ruang mereka untuk mengisi sesuatu kegiatan, apakah itu usaha dan lain-lain, itu harus diberikan, itu harus dibuka ruangnya seluas-luasnya. Apalagi karena apa? Kita kan masih terjerat dengan sistem kebudayaan kita yang masih agak sulit untuk ditembus oleh perempuan-perempuan. Tetapi banyak lembaga-lembaga, banyak ruang-ruang yang memang itu bisa kita berikan kesempatan. Jadi harus punya kesadaran bersama bahwa ya udah, kalau misalkan pemilihan pengurus harus ada nih perempuan. Kalau pembicaranya laki-laki semua, materinya umum, bagaimana nih harus ada perempuan. Jadi harus kesadaran bersama. Nggak bisa juga kesadaran itu ya nunggu kalau perempuannya nggak aktif ya sudah, kalau perempuannya aktif terlibat, nggak. Tapi ruang itulah yang harus kita ciptakan. Karena saya sih perempuan, saya yakin bahwa perempuan itu biasanya lebih konsisten dalam melakukan kerja-kerja. Rasa pedulinya lebih kuat dan lebih cepat untuk merespon sesuatu. Seingat saya itu kan sarjana politik lalu master administrasi negara ya. Ilmu pemerintahan sekarang. Ilmu pemerintahan. Tentu mampu mengerti bagaimana mengelola massa, bagaimana membuat dampak dari organisasi ini. Tentu deklarasi hari ini, apa yang harus dilakukan sampai dia nasional begitu? Ya, kita sudah menyusun pengurus sampai kepada tingkatan provinsi, baru kemudian kabupaten kota gitu. Nah, semua ruang kita tidak pernah membatasi untuk kinerjanya teman-teman, tetapi silakan teman-teman untuk berkreatif mungkin. Dan yang kedua, kondisi saat sekarang ini pun sebetulnya mayoritas sebetulnya perempuan yang ikut terlibat, baik mereka ikut parade, mereka ikut senam, ikut apa. Tapi harus menjadi catatan bahwa perempuan itu bukan bunga-bunga, tetapi mereka yang merubah suasana itu sehingga lebih kreatif dan juga menjadi nilai yang lebih berkualitas. Itu sehingga harapan kita ya kita sama-sama memberikan ruang yang terbaik untuk perempuan tanpa harus melihat bahwa ini patriarki gitu, tanpa harus melihat itu, tetapi semua kita adalah sama, berikan ruang kepada perempuan sehingga mereka bisa lebih menunjukkan lagi, lebih berkualitas lagi dalam hal kinerjanya. Sebagai ketua relawan barisan Ganjar Terdepan, apa pesan dari itu sebagai ketua agar ide dan pikiran-pikiran yang sudah ditorehkan oleh Pak Ganjar bisa kita pelajari? Kita tidak memilih kucing dalam karung. Ya, pesan saya kepada seluruh kawan-kawan khususnya barisan Ganjar Terdepan, kita teruslah bekerja dan kita juga tidak lupa berterima kasih kepada PD Perjuangan atas kader-kadernya yang terbaik, sehingga bangun komunikasi tetap dengan partai-partai politik untuk menjalin komunikasi yang baik dengan
partai-partai politik supaya selain PD Perjuangan sebagai partai pengusung, tetapi ikut terlibat menjadi pendukung dalam hal kerja-kerja kemenangan Pak Ganjar. Nah, yang kedua, jangan lupa tetap apa yang sudah menjadi program-programnya Pak Ganjar itu harus disebar ke seluruh pelosok negeri ini supaya semua orang paham apa sebetulnya, kenapa sebetulnya kita mendukung Pak Ganjar. Keberhasilan kinerja Pak Ganjar, baik beliau sebagai anggota DPR RI maupun juga beliau sebagai gubernur Jawa Tengah 2 periode, ini adalah menjadi aset bangsa yang perlu kita sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Apa-apa saja yang dilakukan oleh Pak Ganjar, saya rasa masyarakat kita sudah lebih cepat untuk melihat YouTube, melihat berita dan lain-lain. Tetapi kita butuh pemimpin yang mau turun ke masyarakat, yang mau menyapa masyarakat, yang mau senyum dengan masyarakat. Jadi apa yang kita harapkan dengan Pak Jokowi dan apa yang kita harapkan juga untuk kelanjutan meneruskan kerja-kerja yang dilakukan Pak Jokowi, ini bisa menuju Indonesia emas. Terima kasih Tok. Demikian bincang-bincang kami sahabat Suara Tapian dengan Ito Sereida Boru Tambunan Putri Toba.